hidupnya Muhammad karena hayatnya Allah. Jadi secara hakikat yang hidup hanyalah Allah. Kalau kita pandang, kita dan Muhammad pun tiada juga, karena Muhammad adalah alih perhatian Tuhan. Para pecinta ilmu ma'rifatullah sekalian, basar artinya melihat dengan nurnya Allah, yaitu nurun ala nurin. Yang melihat itu nur, yang dipandang itu pun adalah nur. Jadi jangan kita memandang keluar terus, pandang ke dalam diri, agar huruf nun menjadi pada diri kita. Diri kita dari nur, alam pun dari nur, dan nur itu adalah rahasia Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, maka diciptakannya lah makhluk. Jadi yang dipandang nur dan yang dilihat pun itu nur. Apabila sudah pandangan seperti ini, inilah pandangan yang benar. Jadi dalam Quran, sesuailah dalam surah An-Nur, yaitu nurun ala nurin. Agar mantap perkara tersebut, tidak hanya diucapkan dengan kata-kata. Jangan puas apabila kita sudah merasa tahu, padahal sebenarnya belum paham. Kalau kita sudah merasakan sendiri, inilah yang bisa disebut paham. Karena sudah tahu dan sudah merasa sangat berbeda. Tahu karena belajar belum tentu mengalami. Tapi kalau sudah merasa, berarti sudah mengalami. Kalau hanya tahu saja, maka belum sempurna. Kalau kita tahu segelas teh, tapi apakah setiap berwarna coklat itu adalah teh? Tidak juga. Bisa saja susu coklat. Tapi apabila sudah merasakan rasanya teh, nah ini berarti sudah tahu dan merasa. Oleh karena itu, lam yajuk lam yadrib, tidak akan merasa apabila kita tidak tahu. Kalau sekedar tahu pun tidak sempurna. Kalau tidak merasa, makanya supaya nurun ala nurin ini mesra. Kalau yang dipandang itu nur, dan yang memandang itu adalah nur. Jadi, nur itu tidak lagi di luar. Huruf ba tidak lagi titiknya di luar. Tapi sekarang, titik huruf ba sudah masuk ke dalam menjadi huruf nun. Itulah nurun ala nurin, yang artinya sudah tahu dan merasakan. Kalau titik tersebut sudah di dalam, maka berhuruf nun, artinya sudah melihat dengan nurnya Allah. Apabila sudah melihat dengan nurnya Allah, maka semua yang kita pandang adalah huruf ba. Artinya kita sudah di dalam nur itu. Caranya dengan mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi bukan berarti seseorang itu dipaksa untuk beribadah. Karena Allah sudah mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Tuhan tidak membebani suatu kaum. Tapi dalil ini bukan menyuruh kita bermalas-malasan karena memang tidak ada paksaan. Bukan menghilangkan syariat dalam beribadah. Maksudnya adalah Allah tidak memaksa, tapi sesuai kemampuan. Dan juga jangan ada lagi segala perbuatan itu kita anggap perbuatan kita, hilangkan kelakuan diri kita. Oleh karena itu, jangan ada kita. Huruf ba itu basar, melihat dengan nur, yang dilihat nur, yang melihat adalah nur. Di manakah wujud kita? Sesungguhnya tiada wujud lainnya. Jadi, kalau wujud itu wujud nur, tentunya perbuatan itu merupakan perbuatan nur. Karena nur itu, yaitu al-hayatu Muhammadun, yaitu hidupnya Muhammad.
Kita ini hidup karena nur itu, dan semesta alam itu pun karena nur itu juga. Hidup kita karena hidupnya Muhammad. Hidupnya Muhammad karena hayatnya Allah. Jadi secara hakikat yang hidup hanyalah Allah. Kalau kita pandang, kita dan Muhammad pun tiada juga. Karena Muhammad adalah alih perhatian Tuhan. Bayang-bayang Tuhan dialihkan perhatian kita agar Allah tetap suci, agar hamba ini seolah-olah yang berbuat. Makanya disebutkan, anta abudallah ka'annaka taroh. Sembahlah Tuhan seolah-olah engkau melihat Tuhan. Jadi artinya seolah-olah itu bukan sebenarnya. Dan artinya Tuhan mengadakan sesuatu, kemudian si hamba diberikan balasan. Padahal balasan tersebut hanya untuk menghormati si hamba. Maka Allah menyebutnya sebagai Muhammad, si hamba tadi. Nah, satu-satunya yang bergelar hamba ini pun bukan kita. Itulah Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Di manakah kita? Tiadalah kita. Maksudnya adalah keesaan Tuhan dinyatakan kepada wujud Muhammad. Kemudian wujud Muhammad ini diberi gelar sebagai hamba. Jadi sebenarnya hamba itu adalah Muhammad, dan Muhammad itu adalah wujud Allah dan zatullah atau dirinya Allah. Jadi kita harus tiada cerita di dunia ini. Kalau memiliki cerita, maka kita akan melewati pertanyaan dua malaikat mungkar nakir. Kalau merasa ada keakuan kita, diri kita, maka kita harus melewati titian siratal mustaqim. Kemudian penimbangan yaumul mizan. Semua harus dilewati. Tapi kalau kita tidak punya cerita, tidak ada keakuan diri, maka tidak akan ada pertanyaan dari mungkar nakir. Tidak melewati titian siratal mustaqim, tidak perlu ditimbang-timbang. Kita menyadari bahwa yang ada ini adalah wujud Muhammad. Wujud Muhammad ini adalah zatnya Allah. Ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita yang berbuat, ataukah af'al Allah yang berbuat? Inilah yang dimaksud melihat dengan nurnya Allah. Bagi orang yang paham dan sadar dan mengerti, apabila semua sudah kita lewati, kita pahami, kita rasakan, maka kita bi ghairi hisab, tidak akan dihisab. Namun ini harus kita lewati dengan mujahadah, dengan ibadah bersungguh-sungguh. Contohnya apabila kita tidak pernah mencoba dan merasakan gula, apakah kita akan tahu rasanya gula? Pasti tidak tahu apabila tidak pernah merasakan. Jangan dipandang lagi perbuatan syariat, tapi pandang perbuatan nur. Wujudnya nur, sedangkan nur itu rahasia Tuhan. Berarti wujudnya itu diri Tuhan, pekerjaannya pun pekerjaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan la ikraha fiddin. Lewatilah mujahadah. Saat kita beribadah, tiliklah, disebut dan dirasakan. Billah, yaitu beserta Allah. Minallah, yaitu dari Allah. Illallah, yaitu kembali kepada Allah. Dan lillah, yaitu bagi Allah. Jadi tiada yang lain selain Allah. Billah beserta Allah, artinya esa dengan Tuhan. Minallah, dari Allah, artinya kita datang dari Allah melalui nurnya. Apabila kita datang daripada Allah, maka illallah, kembali kepada Allah. Setelah semua itu, maka lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, bukan karena kita. Jalannya mujahadah, yang artinya ketika kita beribadah, kita harus menilik setiap gerak kita.